Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa Kak. Ya dong, baik adanya kabar adik-adik di rumah ya. Sama seperti saya, kabarnya baik. Bu Alpi kabarnya apa? Luar biasa. Satu lagi nih, Kak Herianto. Baik. Baik, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita satukan hati kita. Kita tutup mata, lipat tangan. Kita satukan hati kita. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar di sepanjang hidup kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang sudah siap menyaksikan ibadah online. Tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Bapa, datanglah, beracaralah buat kami. Kami sudah siap menyambut ibadah online ini. Terpujilah nama Tuhan di siang hari ini. Kami muliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan angkat lagu penyembahan. Kita angkat pujian Ku Menyembah-Mu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ayo adik di rumah, semangat, lebih semangat lagi kita menyembah Tuhan. Kita angkat dari awal pujian ini. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Mari kita menyembah Tuhan. Ku menyembah-Mu,
Ya, dari di rumah tadi kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi dengan sukacita. Nah, Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik tahu nggak? Tuhan itu sangat mencintai adik-adik di rumah. Tuhan cinta semua adik-anak di dunia, segala bangsa. Wah, Dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya juga ya kak ya? iya benar, lebih. Ayo bangkit berdiri, adik-adik di rumah. Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yes. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ayo lagi, lebih semangat lagi. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Dari terbit matahari Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta segala bangsa. Cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Amin. Kak, Tuhan cinta semua bangsa ya kak ya? Tuhan cinta semua bangsa di dunia, Kak. Semua anak juga ya kak ya? Iya, Kak. Tapi ibu-ibu dicintai nggak kak? Ibu-ibu dicinta, semua anak-anak kecil dicinta, yang bukan cuma muda. anak-anak ya? Iya. Semuanya. Iya. Adik-adik di rumah boleh duduk semuanya. Duduk bagus, diam. Kita mau angkat satu pujian, mendengarkan firman Tuhan ya Bu Abi. Kita angkat satu pujian bersamamu Bapak. Kau ada Bersamaku di semusim hidupku, tak pernah kau biarkan ku
semua, apa kabarnya? Kak Amina berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa. Kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami dapat duduk diam, mendengarkan dengan baik. Urapi kakak guru yang akan membawakannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Hari ini atau minggu ini cerita firman Tuhan kita itu diambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Kak Amina kasih judul Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Taat itu artinya apa ya Kak? Taat itu artinya patuh. Artinya kita harus segera melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh. Seperti di rumah ya, kalau adik-adik disuruh atau diminta tolong oleh mama dan papa, mungkin mama bilang gini, kakak tolong dong jaga adik, mama mau pergi ke warung sebentar. Nah, dengan segera kakak harus menjawab, ya mama aku jaga adik. Nah, itu namanya taat, patuh ya, patuh sama mama. Nah, mungkin adik juga bisa tuh, mama lagi sibuk di belakang lagi masak atau apa, adik tolong ambilin sapu nak, mama repot. Nah, adik langsung ambil sini mama sapu. Diminta tolong langsung segera melakukan ya, jangan menunda-nunda atau jangan nanti ya ma, tunggu lagi main game. Aduh, jangan ya. Kalau mama papa menyuruh itu harus segera melakukan, itu namanya taat ya. Nih Kak Amina punya cerita ya, salah satu anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada orang yang lebih tua, siapa saja dia taat. Nah, kalau itu perintahnya memang untuk kebaikan ya. Nah, Kak Amina mau bercerita tentang satu orang anak yang taat mendengar perkataan orang tuanya, taat juga kepada Tuhan, taat juga kepada orang yang lebih tua. Ini ada satu anak, sebelumnya mama papanya tuh waktu sebelum anak ini lahir, mereka berjanji kepada Tuhan, jika mereka diberikan seorang putra laki-laki, maka putra ini atau anak ini akan diserahkan kepada Tuhan. Artinya anak ini akan diajar untuk melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan. Akhirnya kedua suami istri ini berdoa, bergumul, dan mereka pun diberikan seorang putra atau seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini namanya Samuel ya. Samuel dari lahir sampai besar, mungkin sekitar umur 10 tahun, Samuel dididik oleh mama papanya. Dan mereka teringat akan janji mereka kepada Tuhan, kalau mereka mau menyerahkan kepada Tuhan jika mereka diberikan seorang anak laki-laki. Akhirnya ayah dan ibu Samuel ini membawa mereka ke rumah ibadah ya, ke rumah Tuhan. Nah, mereka bertemu dengan seorang imam bernama Imam Eli. Di situ orang tua Samuel menceritakan semua yang mereka sebelumnya mereka rencanakan. Dan akhirnya Samuel pun dititip di rumah ibadah itu untuk belajar melayani Tuhan, untuk bekerja melayani Tuhan ya. Hari demi hari Samuel dengan rajin
melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Eli. Setiap Imam Eli memerintahkan Samuel, tolong sapukan lantai atau dipel, atau rapikan ini kursi, rapikan altar. Dia dengan sigap dan dengan tidak menunda-nunda dia langsung mengerjakan. Karena Samuel adalah anak yang rajin, dia anak yang taat dengan perintah orang tua. Nah, lalu suatu malam ketika mereka sedang tidur, Imam Eli tidur dan juga Samuel juga tertidur di tempat yang berbeda. Tiba-tiba waktu Samuel tertidur lelap, ada suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel, begitu ya. Begitu bunyi panggilannya. Karena Samuel ini anak yang taat mendengar panggilan Bapak Imam Eli ini, dia berpikir yang memanggil adalah Imam Eli. Dia langsung lari. Dia tidak menunda-nunda, dia langsung lari ke kamar Imam Eli. Langsung dia membangunkan Imam Eli yang masih tertidur. Dan dia katakan, "Ya Bapak, aku mendengar. Ada apa? Bapak memanggil aku." Bapak Imam Eli bingung. Dia masih tertidur dan dia tidak merasa memanggil Samuel. Dia katakan sama Samuel, "Samuel, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Akhirnya Samuel dengan agak bingung, dia kembali ke tempat tidurnya dan dia tertidur kembali. Dan ketika Samuel tidur lagi, ada suara itu memanggil lagi, "Samuel, Samuel." Samuel bangun lagi. Dia tidak berpikir, jangan-jangan bukan Imam Eli. Tidak, dia langsung lari lagi ke kamar Imam Eli. Dan dia langsung membangunkan Imam Eli dan dia seperti semula dia katakan, "Bapak, ada apa kau memanggil aku?" Dan untuk kedua kalinya Bapak Imam Eli berkata, "Anakku, aku tidak memanggilmu. Cepatlah tidur kembali." Kedua kali Samuel kebingungan dan dia akhirnya tertidur lagi. Dan untuk ketiga kalinya terulang lagi suara itu memanggil. Dan akhirnya dia dengan lari lagi dia kembali kepada Bapak Imam Eli. Dan akhirnya Bapak Imam Eli berpikir dan dia mengerti, pasti itu yang memanggil adalah suara Tuhan. Tuhan sedang memakai Samuel. Tuhan sudah memilih Samuel. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, jika nanti ada yang memanggilmu lagi, katakan, 'Baiklah Tuhan, berbicaralah, aku akan mendengar.'" Dengan patuh dan taat, Samuel kembali ke kamarnya dan dia kembali tidur. Dan akhirnya suara itu datang kembali. Pada saat memanggil, Samuel pun menjawab karena dia ingat apa yang dikatakan Bapak Imam Eli tadi. Dan dia pun berkata, "Tuhan, bicaralah, aku akan mendengar." Nah, akhirnya Tuhan pun berbicara kepada Samuel. Itu Samuel masih kecil ya. Berbicara kepada Samuel dan dia menubuatkan apa yang akan terjadi. Nah, keesokan harinya Samuel pun bercerita kepada Imam Eli apa yang sudah dia dengar dari Tuhan. Nah, akhirnya Imam Eli berpikir dan dia mengerti kalau Samuel adalah anak yang dipilih oleh Tuhan dan nantinya Samuel akan menjadi seorang nabi ya. Nah, adik di rumah itu tadi contoh anak yang taat ya, Samuel ya, Nabi Samuel. Dia dari kecil adalah anak yang taat kepada perintah orang tua, kepada orang yang lebih tua. Jadi dia tidak pernah menunda-nunda kalau dipanggil, kalau disuruh. Dia cepat datang kalau dipanggil ya. Nah, sekarang kita harus juga taat kepada Tuhan. Terlebih kepada Tuhan kita harus taat. Apa contohnya kita taat kepada Tuhan? Dengan kita rajin berdoa. Satu, rajin berdoa. Setiap mau makan, setiap mau tidur, setiap mau pergi kemanapun, dalam keadaan apapun, kita harus selalu berdoa, mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan ya.
Nah, yang kedua, rajin membaca firman Tuhan. Walaupun cuma satu ayat, nggak apa-apa ya. Mendengar itu juga bisa ya. Kalau yang masih batita, mungkin masih belum bisa baca, bisa ya minta tolong mama, papa, atau kakak yang membacakan ya firman Tuhan. Nah, yang ketiga, rajin ibadah sekolah minggu. Walaupun sekarang masih online, adik-adik harus taat dengan perintah Tuhan. Ini semua perintah Tuhan ya. Kita harus rajin ibadah sekolah minggu walaupun online. Terus apalagi ya? Aku kalau ibadah online absen doang Kak. Gak suka isi kuis, aku enggak. Jangan. Kalau kita ibadah sekolah minggu online, kita absen. Tapi kalau kita diperintahkan atau diwajibkan untuk mengikuti kuis, jadi anak-anak harus taat ya. Anak-anak harus mengikuti ya, terlepas dari salah atau benar, menang atau tidak, nggak apa-apa. Itu kita supaya kita sampai di mana pengertian kita atau kita memahami cerita firman yang dibawakan ya. Jadi mungkin mama papanya juga bisa bantu ya kalau anak-anaknya menjawab kuis ya, apalagi yang masih kecil ya. Nah, mungkin sampai di sini saja firman Tuhan. Kami berharap firman Tuhan kali ini dapat menjadi rema dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu taat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, terlebih kepada Tuhan ya. Nah, sekarang waktunya kita mau kuis ya. Kita mau pertanyaan. Nah, tadi Kak Aminah sudah bercerita tentang contoh taat kepada Tuhan ya. Kak Aminah sebutkan lagi 3 contoh taat kepada Tuhan. Yang satu rajin berdoa. Yang kedua rajin membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga rajin beribadah sekolah minggu. Nah, itu tadi 3 contohnya ya. Nah, kalian nanti tolong videokan salah satu contoh taat kepada Tuhan itu ya, dipraktekkan. Praktekkan contoh taat kepada Tuhan ya. Jadi nanti divideokan, dikirim ke nomor yang di bawah ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar ya firman Tuhan tadi tentang taat kepada Tuhan ya Bu ya. Gimana sih caranya Bu kita taat? Itu kita taat kepada Tuhan dengan rajin berdoa, rajin beribadah. Itu Bu, itu. Iya, jadi kita harus mengikuti sesuai dengan firman Tuhan tadi ya Kak ya. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita angkat pujian Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi dan di surga. Dimuliakan nama-Mu, menyatakan
kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami sudah selesai Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tetap berada dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ajar kami Tuhan agar selalu taat Tuhan. Ajar kami agar selalu dengar-dengar akan Engkau Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang menjadi bintang Tuhan, anak-anak-Mu yang menjadi kepala ya Tuhan, bukan ekor Tuhan. Anak-anak-Mu yang semakin naik Tuhan, bukan turun. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.